cintamu. Di sana kau menanti Tuhan, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama kita katakan, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidup kami Tuhan, hidupku hanya untukmu. Segenap hidup kami kagum akan kebaikanmu Tuhan Yesus. Kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Boleh sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang setia Tuhan Yesus. Tidak pernah habis Tuhan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh terus melekat hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sama-sama kita nyanyikan, hidupku hanya untukmu, yes Lord. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanya untuk biar segenap kehidupan kami Tuhan Kau pakai Tuhan Yesus. Kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami terus melekat hanya kepadamu Yesus. Biar segala kemuliaan, segala hormat kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar sukacitamu penuh dalam setiap kami Yesus. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Sama-sama sorakan, Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami.
Dia Raja di atas segala. Sama-sama katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yesus Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, come on, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama kita serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih atas kesetiaan Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau
nama yang berkuasa, Yesus namanya. Hanya satu Allah yang hidup, Yesus, Yesus namanya. Yesus, Yesus maha berkuasa, Yesus maha mulia. Oh Yesus, Yesus maha pengasih, Yesus maha pengampun, Yesus maha esa, Yesus maha besar, Yesus maha mulia. Haleluya. Oh Kau yang layak, Yesus layak, Yesus layak ditinggikan. Oh Yesus layak dimuliakan.
bersukacita kepada Tuhan karena Dia setia, karena Dia baik buat kita semua. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami semua. Saudara declare, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selamat datang di gerejanya Tuhan Yesus. City Blessing of Walnut. Di hari yang sangat indah ini, di mana di tempat lain di Amerika pada kedinginan, kita masih bisa pakai t-shirt. Hari ini datang. Oh, kita bersyukur sama Tuhan untuk setiap berkat yang Dia jadikan buat kita. Amin saudara. Coba saudara tengok kiri dan ke kanan, katakan, paling enak hari ini pergi ke gereja. Paling enak hari ini pergi ke gereja. Haleluya. Yes, yes, yes. Paling enak hari ini ke gereja. Yes. Haleluya. Pemandangannya indah sekali dari sini saudara. Semuanya senyum. Semuanya mulutnya lebar. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebelum kita memberi, saya akan membawakan pengumuman mengenai giving. Bagi Anda yang merencanakan untuk supaya pemberian saudara dimasukkan di dalam kontribusi tahun 2024, ini pihak accounting mengumumkan bahwa kalau saudara memberi pakai cek, ceknya harus ditanggali tanggal 31 Desember 2024. Kalau Anda perlu untuk mail ya, untuk dikirim melalui mail, mailnya, amplopnya harus di postmark tanggal 31 Desember. Nah, kalau saudara memberi melalui, silakan online giving, Tithely, Zelle, Tax, saudara perlu memberikannya juga pada tanggal 31 Desember sebelum jam 12 PM, before 12 PM, untuk supaya dimasukkan ke dalam kontribusi tahun 2024. Haleluya. Gak kerasa ya, tahun 2024 sudah mau berakhir saudara. Aduh, cepetnya. Saya ingin mengingatkan diri saya juga dan kita semua di sini untuk tetap terus setia dalam membawakan perpuluhan kita saudara. Saya tadi berkata membawa perpuluhan kita. Itu yang ditulis di Maleakhi 3 ayat 10 saudara. Kita tidak memberi perpuluhan, kita membawa perpuluhan. Karena 10% dari penghasilan kita itu miliknya Tuhan. Saudara bisa baca di Maleakhi 3:10. Jadi itu miliknya Tuhan, kita bawa ke rumah Tuhan. Dan yang kedua, saya juga ingin mengingatkan untuk kita selalu setia dalam memberikan persembahan. Nah, itu memberi persembahan, bukan membawa persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dalam hal apa saja. Dan yang paling penting yang kita sedang lakukan saat ini ialah training center pledge. Udah hampir berakhir ini pledge untuk tahun 2024. Siapa yang bisa bersyukur kepada Tuhan, pledge-nya sudah dipenuhi. Haleluya, haleluya. Yang belum, saudara berdoa, masih punya waktu 3 minggu ini.
minta mujizat dari Tuhan. Tuhan, aku sudah berjanji iman Tuhan, mau memberikan di tahun 2024 jumlah sekian untuk training center Tuhan. Tapi ini belum cukup. Minta kepada Tuhan penyediaan, minta mujizat kepada Tuhan. Karena itu janjinya Tuhan, saudara. Kalau kita memberi dan kita membawa perpuluhan, Maleakhi 3 mengatakan Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit sehingga kita berlimpah-limpah, saudara. Ayo kita berjalan lagi di dalam firman Tuhan ini, dan kita mau genapi semua yang Tuhan ajarkan kepada kita dengan setia. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bisa belajar dan mengerti artinya membawa perpuluhan dan artinya memberi kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih pada waktu awal tahun 2024 Engkau menggerakkan hati kami untuk berjanji memberikan pledge untuk training center, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau itu bukan Engkau Roh Kudus yang menggerakkan, mana bisa kami, Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami berdoa, kami mau terus setia melakukan firman-Mu, Tuhan. Kami mau terus melakukannya dengan iman, karena kami orang Kristen yang tahu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi, kami mau membawakan perpuluhan. Dan kalau di antara kami yang masih belum komplit memberikan pledge kami, Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah terlambat. Amin. Engkau tidak pernah terlambat, Tuhan. Kami berdoa bahwa pada akhir bulan Desember ini, semua pledge kami, semua janji iman kami terpenuhi, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan saudara memberi atau memberi melalui elektronik. Sebelum kita melihat pengumuman di layar, saya ada 2 pengumuman yang perlu saya tekankan. 2 pengumuman yang perlu saya tekankan, yaitu kebaktian Natal, kebaktian hari Natal. Ya, kebaktian hari Natal akan diadakan tanggal 22 Desember, waktunya untuk bahasa Indonesia jam 8.30 sama seperti sekarang, dan bahasa Inggris jam 11 pagi. Jadi tidak ada perubahan ya, sama, but we will have special service, Christmas service tanggal 22 Desember. Lalu malam tahun baru, saudara. Gak perlulah beli balon, tiup-tiupan gitu, gak perlu. Kita anak Tuhan. Kita dalam keadaan dunia seperti begini, kita perlu merendahkan hati kita. Kita perlu menyangkal kedagingan kita dan datang ke gereja untuk berdoa di malam tahun baru. Mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam di kampus ini. Oke saudara, datang ya, make your plan. Udah jangan tanya-tanya lagi, dihafalkan. Ini kebaktian yang penting, Christmas sama tahun baru, malam tahun baru, itu penting sekali. Gak usah nelpon-nelpon, ayo diingat aja. Amin saudara.
Thank you. Silahkan pengumuman. Hello, City Blessing Church. My name is Hannah from our Colton campus, and I'm excited to bring you today's Sunday announcements. First announcement, we want to highlight our Building on the Word event last Saturday and Sunday, a weekend where we came together to pray and get a word from God to be written in the construction site of our training center. Well, Father God, I thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this building that you have created, God, for the foundations that you are laying. And Lord, I just declare that unless the Lord builds the house, the people labor in vain. So God, we speak your word upon this building. We speak Deuteronomy 4, verse 10. Gather the people to me, and I will let them hear my words, that they may learn to fear me all the days they live on the earth, and that they may teach their children. And God, I pray that this will be a generation who will seek your face, God. A generation with pure hearts and clean hands who will live in holiness and know who you are, Lord. God, would you take us deeper and deeper and let this building just be a place where your people can worship and praise you freely and know who you are. In Jesus' name I pray. Amen. Next announcement, we want to emphasize 2 Christmas events coming up in the next 2 weeks. Number 1, be a Christmas miracle for our community. Join us on Saturday, December 14th with time slots of 2 to 3 hour shifts between 9 a.m. and 9 p.m., where you can volunteer with your family to make a difference in the lives of those in need. Let's come together and be part of a Christmas miracle this season. Sign up at cityblessing.org/events. And next, we want to let you know the dates for our Christmas services. If you are at our San Diego campus, Christmas service will be on Sunday, December 15th. And if you are in Colton and Walnut, the Christmas service will be on December 22nd. Make sure to invite your loved ones and let's be filled with joy this Christmas season. Good morning, church. I want to share to you an opportunity where we will have 2 students from Papua that will be studying at Southlands. If you were here a few weeks ago, we had Pastor Yasin, and he was talking about this opportunity. This is an amazing opportunity. What we're looking for is a host to host them for a whole month. There will be a selection process, and with that selection process, we'll pick the person that will be most qualified. And at the end of this message, you will hear a short message from the 2 individuals that will be studying at Southlands. Thank you very much for the opportunity, and God bless you. I'm in my senior year at Public School 2, Sorong City, and my hobby is listening to music. In the future, I want to be a diplomat so that I can inspire Papuan young generation that what we want to be, we can get it as long as we put hard work and put God first, all of everything. In my church, I have a role as the tambourine team, and I am so excited to go to Southland Christian High School in January 2025 and joining their Winter Academy Camp. Hey guys, I'm Uliezer Claudia Cray. You can call me Uli or Claudia. I'm a 12th grader in SMA Negeri 1 Manokwari. So my hobby is drawing because it's really fun and relaxing. And in the future, I want to be a pilot because I really love traveling and also I can explore the world from the above. So we as a student, we can empower Papua's younger generation by teaching skills, by sharing our inspiring stories with the others, and also we can promote our languages and also cultures. And in my church, I took a role of a choir member because we really love praising and also worshiping. And I am very excited to be in Southlands Christian Schools. That's it from me. Thank you and God bless you all. And last but not least, we want to end the year of 2024 by coming together to pray and intercede. Save the date for our church-wide night of prayer, December 31st, prayer night from 6 a.m. to 9 p.m. at our Walnut campus. That is a Tuesday, so let's come together to pray and end the year right. All right, church, that is all for this week's announcements. God bless and have a great Sunday. Halo, selamat pagi saudara sekalian. Oke, sudah siap dengar firman Tuhan kembali? Oke, adalah salah satu tantangan pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini yaitu
kebanyakan kita sudah tahu apa itu living on purpose. Jadi gimana kita sharing sesuatu yang sudah tahu. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita penerangan yang baru. Amin. Revelation yang baru. Oleh sebab itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua berdoa supaya firman Tuhan itu ada sesuatu yang membuat saudara itu tergerak, sesuatu yang baru, sesuatu revelation yang baru, yang saudara melihat lebih mengenal kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kami untuk kembali Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami lebih mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, berbicara dalam setiap kami yang mendengar, yang di tempat ini maupun yang ada yang mendengar streaming video Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini tema kita, saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu, tentang apa tema kita bulan ini? Living on purpose. Ya, kira-kira bahasa Indonesianya apa ya? Siapa yang bisa ngomong? Hah? Kenapa? Susah kan bahasa Indonesia? Ya, saya pakai AI. Apa sih itu living on purpose? Terus dia kasih beberapa ya. Salah satu dia katakan hidup dengan cita-cita. Apa itu hidup dengan cita? Hidup dengan maksud. Oke. Tapi ada yang katakan menghidupi hidup dengan tujuan. Oke, ini kayak puisi. Tapi ya itu sebetulnya. Kita hidup dengan satu tujuan. Tujuan yang jelas. Ya, itu namanya itu living on purpose. Nah, living on purpose ini adalah suatu tema yang kita sering pakai pada waktu kita masih mahasiswa dulu. Kita itu karena masih muda itu selalu melihat ke depan kan. Selalu melihat apa yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Betul enggak? Dan kita pada waktu itu, saya di Surabaya waktu itu, saya kuliah di Surabaya. Saya terlibat di dalam pelayanan yang namanya itu Persekutuan PKMKS, Persekutuan Komunikasi Mahasiswa Surabaya. Dan kita itu di dalam naungan JRMRIM waktu itu. Dan kita itu punya visi untuk memenangkan mahasiswa. Nah, salah satu motor preacher pada waktu itu Bob Weiner. Dia itu saudara yang tahu Bob Weiner, dia itu yang ngomongnya sudah mahasiswa. Jadi kita itu pada waktu pelayanan mahasiswa waktu itu kita terbakar dengan mahasiswa. Karena mahasiswa itu dikatakan kalau kita memenangkan mahasiswa, kita memenangkan dunia. Oh, kenapa? Karena mahasiswa itu calon pemimpin dunia. Oh, oke. Jadi karena calon pemimpin dunia, kalau kita memenangkan manusia, kita tidak perlu menangkan banyak. Kita fokus kepada mahasiswa, kita menangkan mereka, itu akan menjangkau banyak orang. Oh, jadi kita punya fokus, kita punya visi mahasiswa pada waktu itu. Dan semua terbakar pada waktu itu, kira-kira tahun 1985, 86 waktu itu Surabaya. Saya percaya itu gerakan sama yang terjadi di Amerika juga. Ya. Nah, pada waktu itu kita itu fokus kepada mahasiswa. Dan kita punya planning. Kita bagaimana menjangkau mahasiswa. Kita bikin KKR setiap bulan di Surabaya. Ya, KKR, dan kita semua itu kumpul beberapa orang berdoa tiap minggu, dan kita punya persetujuan itu, kita ada yang namanya tim musik. Kayak kita mau pada waktu kita KKR itu musiknya itu musik bagus. Karena banyak gereja pada waktu itu belum pakai musik. Ya. Terus ada creative ministry. Jadi kayak ada drama dan sebagainya. Jadi buat orang tertarik. Nah, jadi ada tim musik, ada tim doa, ada tim dekorasi, ya. Dan karena mereka mau bikin flyer, bikin spanduk, dan pada waktu zaman itu kita kembali kita bikin flyer, kita bagi ke mahasiswa, dan tiap bulan
Kita bikin KKR, kita pakai pembicara-pembicara yang pada waktu itu Tuhan pakai secara luar biasa. Kayak Bo Weiner juga, kita pakai Timotius Arifin, saudara tahu, Damaris, ya itu semuanya yang juga melayani di sini. Bahkan Cean pernah melayani juga di waktu itu di situ. Nah pada waktu itu kegerakan tiap bulan kira-kira 3.000 orang mahasiswa. 3 bulan selama kira-kira 3 tahun pelayanan mahasiswa itu luar biasa. Ya, jadi pada waktu itu kenapa saya sharing ini? Karena visi itu, kita hidup dengan visi itu membuat kita bergairah. Visi itu kalau kita punya visi, kita punya semangat, betul enggak? Bahkan kalau saudara order Amazon, tunggu datang aja semangat. Betul enggak? Wah, kapan datang? Ya. Karena saudara punya ada visi, ada tujuan. Jadi kalau kita ada tujuan, ada visi, itu membuat kita semangat. Nah, itu bergairah. Dan firman Tuhan dikatakan without vision my people perish. Ya. Tanpa visi umatku binasa. Karena orang yang tidak punya visi, dia hidupnya berputar-putar aja. Dia tidak melakukan something. Tapi orang yang punya visi, orang itu bersemangat. Kenapa sampai sekarang saya punya semangat? Karena selalu saya ada visi-visi. Dan Pastor Paul katakan ada seasonnya, ada waktunya. Dulu kita melayani mahasiswa. Tapi pada waktu saya pindah di Surabaya, ke Amerika, saya nggak melayani mahasiswa lagi. Ada seasonnya, ada waktunya. Saya ingat tahun 2004, waktu saya masih di Philadelphia, saudara saya akan kasih banyak kesaksian karena kalau kita bicara mundur ke belakang, apa yang kita rencanakan yang lalu, itu seharusnya kita sudah accomplish, sudah terjadi sekarang, betul enggak? Ya. Kalau saya dulu saya bicara tentang ke depan, tapi kalau sekarang saya sudah kepala 6, saya berbicara ke depan. Kenapa saya mau sharing ini supaya kita itu mengerti bahwa Pastor Paul katakan bukan masalah umur. Ya, bukan berarti kita itu sudah 60 tahun sudah pensiun. Waktunya retire, waktunya jalan-jalan. Ya, enggak apa-apa waktunya jalan-jalan, tapi bukan berarti tugas kita itu selesai. Ya, tahun 2004 waktu saya di Surabaya, di Philadelphia, saya lagi ada klien di mana itu perbaiki komputer di klien. Saya lagi lihat cellphone, waktu itu cellphone-nya mungkin Nokia atau gimana, ya lama. Tapi Tuhan tiba-tiba berbicara. Satu saat orang akan lihat video di sini, akan lihat internet di sini, semuanya akan di sini. Jadi tiba-tiba saya muncul visi. Oh, berarti penginjilan bisa terjadi melalui cellphone. Ya, waktu itu YouTube belum ada. YouTube mulai 2007. Saya mulai itu saya punya visi yang baru. Saya pelajari yang namanya itu teknologi streaming, dan saya mulai tes semuanya bagaimana itu streaming video itu. Dan pada waktu saya pindah di sini, saya mendirikan satu perusahaan yang namanya itu 3TV. Ya, pada waktu itu untuk streaming video. Karena visi saya itu supaya orang-orang bisa melihat live streaming melalui cellphone. Jadi saya setup yang namanya itu streaming video. Nah, karena saya punya visi, saya itu istilahnya itu fokus di situ. Walaupun saya ke tempat lain, saya siap. Itu saya tahu di rumah saya penuh dengan server yang suaranya keras, tapi dia tahu kita punya visi yang sama. Jadi saya sudah sharing ke dia. Nah, apa yang terjadi? Kenapa saya mau sharing ini? Walaupun visi kita itu ya semuanya itu tidak terjadi sesuai yang kita rencanakan, tapi semuanya itu ada mendatangkan kebaikan buat saya. Itu firman Tuhan yang katakan di dalam Roma berapa itu? Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi siapa?
bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam rencananya. Jadi kalau saudara melakukan visi Tuhan, ya, sometimes itu terjadinya itu tidak sesuai yang seperti yang baik. Saya mau tuh saya jadi kayak YouTube kayak gitu, misalnya. Tapi bukan tidak terjadi karena sebetulnya teknologi sama. Tapi saya nggak mau waktu itu saya nggak mau portal saya itu sembarang video masuk. Saya namakan portal saya itu Trend Rider. Jadi artinya itu cuma konteks yang bagus aja. Nah, apa yang terjadi? Apa yang mendatangkan kebaikan? Salah satu mendatangkan kebaikan waktu saya mempersiapkan itu, saya tahu teknologinya. Tapi pada tahun 2000 berapa itu? 2017 atau berapa itu? Waktu Cindy Jacob ada datang di Claremont, saya datang 2007. Ya 2007 waktu saya mendirikan perusahaan itu. Waktu Cindy Jacob datang itu dia bernubuat kepada Pastor Paul. Dia katakan bahwa Pastor Paul akan dipakai untuk di penginjilan di televisi, di media. Pada waktu itu saya selesai itu saya datang ke Pastor Paul. Pastor Paul, kita bisa mulai, nggak perlu di televisi, kita bisa mulai live streaming. Nah singkat cerita 2 minggu depan saya ketemu Pastor Paul, ketemu Lea, kita start streaming video, ya di CBC. Jadi itu mendatangkan kebaikan, ya. Kalau saya nggak bikin, boleh itu saya bikin kontrak dengan CBC dan saya stay di CBC. Kalau saya nggak ada 3TV ini, mungkin saya nggak join CBC. Gitu loh. Jadi itu ada ceritanya, ya ceritanya. Nah, saya sekarang sudah tidak terlibat di situ. Ya sekarang yang bagiannya Gerrit, bagiannya Atan. Ya. Jadi bukan saya sudah pensiun, saya punya assignment yang baru. Amin. Ya. Jadi ini sebagai introduction bahwa Tuhan, kalau kita berjalan dalam visi Tuhan, Tuhan akan bekerja, akan segala sesuatu akan meletakkan kebaikan bagi kita. Amin. Saya minum dulu. Oke. Ini baru pendahuluan. Judul tema saya pada hari ini yaitu namanya Finding and Pursuing God Purpose. Kata key-nya itu di finding and pursuing. Jadi cari dan apa? Pursuing itu bahasa Indonesia apa? Mengejar. Ada satu tindakan, ya. Ada suatu tindakan yang untuk kita mencari visi itu, ya. Sebelum saya membahas beberapa ayat ini, sekali lagi saya sharing sedikit. Karena saya mau itu, saudara bukan cuma dapat knowledge, tapi ada rema, gitu. Ya. Pada waktu saya terima Tuhan, sebelum saya terima Tuhan pada waktu saya SMP, umur 13. Sebelum saya terima Tuhan, saya punya hobi banyak sekali. Tahu aja, waktu itu kita belum ada internet, hobinya itu sepak bola, hobinya itu hiking, hobinya apa lagi? Yang old timer. Semuanya, badminton pasti, pickleball berbadah. Pokoknya yang semua yang fisikal semua itu. Jadi itu rasanya itu mau semuanya, ya. Tapi pada waktu saya ketemu, saya tidak mau kasih detail, tapi pada waktu saya terima Tuhan melalui teman saya berubah. Kenapa saya berubah? Karena dalam diri saya itu keinginan yang lain-lainnya itu jadi nomor 2. Keinginannya yang satu itu bagaimana itu saya mau menangkan jiwa. Apakah dari saya? Bukan. Yang kenapa? Karena saya sudah diubahkan. Saya sudah lahir baru. Firman Tuhan katakan pada waktu engkau lahir baru, Roh Kudus itu diam dalam diri engkau. Dan dalam hatimu adakah mengalir air-air kehidupan. Dan Paulus katakan, aku hidup bukan karena aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kuncinya. Bukan berarti saudara tahu sesuatu dan saudara mengejar, tapi karena ada Roh Kudus,
Kristus yang dalam diri kamu, makanya saudara melakukan kehendak Tuhan. Saudara tangkap? Jadi bukan karena usahamu, tapi karena Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Itu kuncinya di situ. Makanya setiap orang itu perlu dilahirkan baru. Karena pada waktu dilahir baru kita itu menjadi sesuatu manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru yang datang. Pada waktu itu saya SMP, saya tidak tunggu nanti saya lulus daripada basic foundation untuk menggambar Injil. Enggak. Waktu saya terima Tuhan melalui 4 kum rohani dari teman saya, besoknya setiap kali istirahat, jam istirahat, saya sudah sharing firman Tuhan. Karena untuk mengabarkan firman Tuhan itu tidak perlu tahu, kita harus saja. Saya baru rasa pada waktu saya terima Tuhan, saya berubah, saya punya hati senang sekali. Saudara mau tidak mendengar ini? Dari bau, pada waktu itu saya butuh 5 menit saja. Setiap istirahat waktu itu SMP, setiap istirahat 2 kali kita bahas ini 4 hukum rohani. Teman-teman baik, karena saya nggak mau teman-teman saya ini masuk neraka juga. Saya mau mereka juga lahir baru. Walaupun di Manado itu orang-orang sudah Kristen, tapi orang belum mengenal lahir baru pada waktu tahun 1978 waktu itu. Besoknya lagi sama. Nggak terasa dalam 1-2 bulan seluruh kelas 2 atau kelas 1. Kelas 1 waktu itu hampir semuanya terima Tuhan. Ya. Mulai daripada 1 orang. Dan akhirnya kita itu bikin suatu persekutuan di rumah saya. Oke, karena sudah bagi banyak, setiap Jumat kita bikin persekutuan. Waktu itu kita namakan persekutuan. Ya cuma kayak kumpulan lah, supaya kita sharing. Kita undang orang-orang datang. Dan pada waktu kita bikin di rumah, saudara-saudara saya terima Tuhan juga. Kembar saya terima Tuhan juga. Jadi itu namanya itu bukan kita buat-buat, kita cari-cari. Tapi dalam diri kita itu mau mencakup jiwa-jiwa. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, karena kita SMP-nya sudah banyak sekali waktu itu, kita itu ada satu persetujuan bulanan dengan sekolah yang lain, SMA. Kita itu SMP, kumpul dengan SMA. Nah, ternyata itu pada waktu kita kumpul itu ada banyak sekali orang yang terima Tuhan. Dan kita bilang, kita mau jangkau Manado waktu itu. Nah, ini yang terjadi. Saudara belum pernah dengar. Kita namakan itu gerakan sudah ketemukan. Gerakan sudah ketemukan tahun 1978. Jadi hari itu kita decided semuanya kita itu pergi ke seluruh Manado, bawa flyer, tempel di pagar-pagar, dikatakan sudah kutemukan. Waktu itu belum ada internet. Jadi kita pakai pagar. Tempel di pagar-pagar. Pada waktu orang-orang kita bukan cuma di pagar-pagar, di pasar-pasar. Kita pergi ke pasar. Jadi malam-malam jam 10 malam kita pergi ke pasar, ke mana itu, ke semua rumah Manado semuanya itu. Jadi pada waktu orang-orang bangun, mereka lihat pagarnya ada itu, sudah ketemukan. Terus di pasar-pasar itu sudah ketemukan, heboh Manado waktu itu, heboh. Dan besoknya apalagi malam-malam kita gerakan lagi, kita cabut semua itu flyer, bayangkan. Saudara itu, Manado itu lumayan banyak sekali orang, 300.000 orang itu. Tapi banyak sekali jadi kita bergerak pakai seluruh Manado. Pada waktu itu besok malam-malam kita cabut itu semuanya itu. Kita ganti dengan Anda pun dapat menemukan telepon nomor ini atau hubungi pos ini dan sebagainya. Jadi kita berdiri di besoknya orang bangun sudah terganti Anda pun dapat menemukan. Ya. Dan saudara itu pergi katanya telepon ini dan atau hubungi kotak pos ini dan atau pergi ke pusat kota. Jadi di pusat kota kita berdiri. Anak-anak SMP SMA berdiri pos terus kasih kasih teratat atau juga langsung penginjilan. Jadi pada waktu itu Manado itu kayak terjadi KKR pada waktu itu. Karena Manado itu pada waktu itu orang belum tahu lahir baru. Bukan cuma itu, besoknya itu kita follow up orang-orang yang taruh di orang yang telepon. Kita pergi ke rumah-rumah mereka. Saya waktu itu ikut juga beberapa ke rumahnya, kita menginjil. Nah, saudara, kenapa saya sharing ini?
Karena sebelum kita bahas ayat-ayat yang ini, saya mau kasih motivasi kepada kita. Bahwa penginjilan itu bukan karena kita mengetahui, tapi karena didorong hati kita yang mengerti hati Tuhan. Ya. Oke, terus. Oleh sebab itu dikatakan di Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mungkin ada yang ketinggalan di situ. Ya. Saya kasih campuran dengan Amplified Bible supaya ada penekanan di situ. Ya. Dikatakan karena itu perhatikan. Jadi perhatikan itu artinya itu carefully. Ya, dengan seksama honor, purpose, dan courage. Jadi artinya itu perhatikan dengan seksama kamu hidup dalam tujuan dengan maksud Tuhan atau enggak. Maksudnya gitu. Kita bandingkan, kita lihat kehidupan kita selama ini. Apakah kita masih melakukan kehendak Tuhan atau enggak? Saya tidak berdasarkan pengalaman saya yang lalu. Oh dulu saya melayani, oh dulu saya dipakai. Tapi sekarang gimana? Sekarang itu gimana? Itu poinnya di situ. Ya. Bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, wise, sensible, intelligent. Jadi artinya itu pakai otak. Itu ayat yang ngomong itu. Pakai otak. Ya. Dan pergunakan waktu yang ada itu kata kuncinya. Karena itu berhubungan dengan waktu. Semuanya berhubungan dengan waktu. Zaman ini, kita ini, semuanya itu ada hari-hari yang jatuh Tuhan kata. Karena kita tuh bisa ditarik kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kita wasting time. Atau kita hidup, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah itu namanya itu useless. Good for nothing. Lebih baik meninggal aja. Mungkin terlalu kasar. Tapi Tuhan katakan kalau pohon itu tidak berbuah lebih baik potong aja. Ya. Artinya itu kalau kita masih hidup, kita seharusnya melakukan kehendak Tuhan. Amin. Katakan sebelah kiri, lakukan firman Tuhan. Ya. Ya. Di dalam perjanjian, di dalam Alkitab itu, saudara bisa lihat contoh-contoh bagaimana orang yang dipakai firman Tuhan. Ada dua hal yang dipakai dua hal yang saya lihat. Mereka itu dipakai Tuhan itu sesuai dengan waktu mereka. Jadi Tuhan punya tujuan dalam zaman mereka. Dan mereka punya peran yang berbeda pada zaman itu. Misalnya Abraham. Abraham punya maksud Tuhan. Abraham itu dipakai oleh Tuhan untuk establish the covenant with God. Jadi melalui keturunannya Tuhan katakan, Tuhan berjanji semua keturunanmu akan diberkati. Itu namanya itu tujuan Tuhan dalam diri Abraham. Tapi ada perannya dia itu supaya dia menjadi bapa bagi orang yang beriman. Dia jadi contoh orang yang beriman. Walaupun kelihatan tidak mungkin, itu jadi mungkin. Ya, itu namanya itu peran Abraham. Dan kalau kita lihat di mana saya tidak punya waktu untuk membahasnya itu, misalnya contohnya Joshua atau Musa. Musa dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel, ya, sebagai contoh sinonim bagi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu Musa. Dia memanggil orang-orang Israel dari kegelapan, dari perbudakan, dan kepada terangnya ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan itu bangsa Israel. Dan Tuhan pakai Musa untuk mempersiapkan kemah, tabut perjanjian untuk Tuhan diam. Karena pada waktu itu Tuhan itu tidak bisa diketemu dengan siapa-siapa. Tuhan itu jauh sekali. Cuma bisa Musa yang ketemu. Tapi Tuhan mau ke kemah dan
Musa menjadi perantara. Jadi ada peran, ada tujuan. Ya. Begitu juga dengan Daud, Joshua, apalagi bahkan Esra. Saudara mungkin saudara nak pernah baca Esra dan Nehemia, itu Tuhan pakai khusus. Daniel itu pada waktu Tuhan pakai untuk berdoa bangsa Israel yang sudah pergi, sudah dibuang di Babylon. Tuhan sudah berjanji kepada Yeremia bahwa bangsa Israel mereka akan kembali kepada tanahnya. Tapi Daniel yang berdoa. Daniel yang istilahnya bikin breakthrough. Dia dipakai untuk berdoa. Ya, tapi Daniel cuma sampai situ. Kalau saudara baca firman Tuhan, Daniel tidak kembali kepada tanah bangsa Israel. Turunannya pergi, tapi Daniel sudah tua. Dia tidak bisa. Waktu itu mereka itu butuh 3 bulan dari Babylon kepada tanah Israel. Babylon itu Turki sekarang. Ya, zaman dulu mereka perlu 3 bulan untuk jalan. Daniel terlalu tua. Tapi Esra dan Nehemia yang Tuhan pakai untuk membuat bangsa Israel itu dipulihkan, baik dalam namanya itu pintu gerbang maupun dalam moral mereka. Karena Esra itu dia itu shoral, dia itu istilahnya itu pengajar, ya dia yang mengajar mereka untuk supaya mereka hidup kembali di jalan-jalan Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita? Tanya kiri kanan, bagaimana dengan Anda? Tantangannya, kata kuncinya ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata kuncinya itu carilah. Kata kunci, orang kita sudah tahu ayat ini. Tapi cari itu berbicara tentang sesuatu yang perlu usaha. Saudara, kita diselamatkan dengan free. Tapi untuk mengenal Tuhan, kita perlu usaha. Nggak bisa otomatis. Cari kerajaan Allah itu bicara tentang kita harus siapkan waktu untuk baca firman. Siapkan waktu untuk berdoa. Untuk datang ke Kersel. Untuk tiap minggu datang sini. Untuk melihat rencana daripada setiap pemimpin gereja ini. Karena kalau kita itu mau tahu kehendak Tuhan, kita lihat aja kehendak Tuhan di dalam gereja lokal. Karena kita telah berada di gereja lokal. Apa visi gereja lokal? Kita bisa masuk dalam rencana Allah melalui gereja lokal. Tapi kata kuncinya cari. Amin. Cari, ya. Di dalam ayat Matius 3 ayat 4 sampai 45 dikatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi orang ini lagi jalan-jalan, dia ketemu di tanah ini ada harta karun, tapi bukan dia punya ladang. Dia katakan, wah ada harta karun, mungkin di bawahnya ada banyak harta karun. Jadi dia membeli semuanya itu, dia menjual semuanya itu karena dia tahu ada harta terpendam. Amin. Itu berbicara tentang mencari Tuhan, mencari kerajaan itu karena dia fokus yang utamanya itu mencari kerajaan Allah. Dan disambung dengan cerita, yaitu demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Mutiara pada zaman itu adalah suatu harga, nilai barang yang bernilai pada waktu itu. Makanya Tuhan Yesus memberikan gambaran. Ya, memberikan gambaran tentang mutiara. Kalau kita mencari banyak hal yang kita bisa sinonimkan. Ya, misalnya saudara datang ke Amerika. Mungkin saudara tahu, di Amerika, the dream of America.
Saudara menjual semuanya untuk datang ke Amerika. Nah, kalau saya mungkin kalau Tuhan Yesus zaman ini mungkin itu pakai zaman kayak gitu. Ya, tapi ada suatu nilai yang berharga. Amin. Jadi itu namanya itu mencari Tuhan. Tuhan katakan mencari Tuhan itu memprioritaskan segalanya oleh rencana Tuhan. Ini semua refleksi lagi. Bagaimana dengan kita? Perhatikan. Pakai otak. Bukan perasaan. Hitung. Apakah kita pegang kehendak Tuhan atau enggak? Kalau saya ngomong kepada anak saya pada waktu dia berumur 5, 6, 7 tahun. Oke, makan. Ya, itu penting kan, makan kan. Kadang-kadang dia nak mau makan kan. Karena dia mau main ini. Tapi kalau orang dia sudah berumur dewasa, saya tidak perlu dia suruh dia makan lagi kan. Dia tahu cara makannya kan. Jadi saudara mau tahu kehendak Tuhan atau enggak tergantung kedewasaan saudara. Kalau saudara dewasa, saudara enggak perlu dipus-pus. Amin. Saudara tahu kehendak Tuhan. Ya, saudara tahu. Saudara dapat sesuatu hari ini. Ini saudara sudah tahu semua, tapi saya kasih penekanan supaya saudara lebih mengerti. Ya, dikatakan saya sebetulnya dalam bahasa Inggris yang Matius tadi, ya, sebetulnya yang pertama tadi, ya. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan first and most importantly seek His kingdom and His righteousness. Jadi very important. Kalau saudara tahu kehendak Tuhan, saudara tahu ini yang penting, saudara akan taruh prioritinya itu di nomor 1. Karena itu berhubungan dengan waktu. Kalau enggak, saudara akan taruh itu nomor 2. Dan saudara lupa. Tiba-tiba saudara lihat, saudara hitung, saudara enggak melakukan apa-apa. Karena kita bisa ngomong soal purpose hari ini, minggu depan. Tapi kalau saudara enggak melakukan, percuma. Betul enggak? Ya. Ada 2 hal yang saya mau, saudara sudah tahu, ada 2 hal yang Tuhan katakan, yang Tuhan bilang penting, yaitu yang namanya itu amanat agung. Saudara tahu semua kan, dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bukan cuma istilahnya slogan. Ini namanya amanat agung. Nah saudara, perhatikan dengan seksama. Kadang-kadang kita semua lihat ini sebagai suatu pengetahuan. Tapi ini Tuhan dikatakan sebelum dia naik ke surga, ya. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Berarti ini yang paling penting. Yang paling penting supaya kita itu pergi dan jadikanlah semua muridku. Ya. Mungkin saudara secara tidak langsung bisa melakukan di dalam gereja. Seperti saya katakan tadi. Gereja punya visi untuk memuridkan. Mungkin saudara nggak bisa jadi pengajar. Tapi saudara bisa mengundang orang untuk datang ke tempat ini. Jadi satu tim. So teamwork, ya. Ya. Jadi sekali lagi ini saudara tahu, tapi perhatikan. Ini yang amanat agung Tuhan. Dia mau supaya ini jadi utama. Kita hidup, ya, fokus kita bukan cari uang, bukan fokus cari uang. Kalau saya punya moto, saya bekerja untuk support pelayanan saya. Ya, itu prinsip saya. Bukan saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya. Sebetulnya pekerjaan saya bekerja untuk support misi Tuhan. Seharusnya begitu. Seperti Paulus. Dia bilang dia mau bekerja supaya dia bisa menghidupi diri sendiri. Supaya dia tidak tergantung kepada orang lain. Dia bisa mau melayani Tuhan. Ya, kalau kita punya fokus yang berbeda, saudara nggak akan saudara nggak akan skip gereja karena saudara ada suatu pekerjaan. Saudara akan prioritaskan.
Ya, saudara nggak akan skip kegiatan-kegiatan gereja yang penting. Karena saudara tahu ini prioritas saudara. Ya, oke. Ini salah satu contoh dari Petrus. Petrus Tuhan katakan, Yesus katakan, pergilah, jadikanlah sebangsa muridku. Dan sebelum engkau menginjil, tunggu dulu sebelum aku memberikan kuasa, Roh Kudus, sehingga saudara itu tidak takut melayani Tuhan. Nah, itu salah satu cara Tuhan. Tuhan dia katakan dia tidak meninggalkan kau. Dia katakan dalam Yohanes 4, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Tadi aku akan memberikan kau penghibur. Dan dia akan menguatkan kamu, akan menjadi saksi. Dan mereka tunggu, dan waktu itu Petrus, mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Dan Petrus katakan, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Itu seharusnya menjadi bagian kita. Itu seharusnya contoh kita. Kita dipenuhi Roh Kudus, bukan supaya kita cuma bisa berbahasa roh, tapi Tuhan memberikan kita dunamis. Kita memberikan kuasa. Setiap kali saya maju ke depan, saya berdiri di sini, saya katakan, Tuhan, saya tidak mengandalkan kekuatan atau hikmat daripada seperti Paulus katakan, tapi kami mengandalkan Roh Kudus. Karena Dia yang sanggup memberikan kekuatan buat saya. Oleh sebab saudara sekalian, kalau saudara sudah lupa, saudara berkorban ke karunia Roh, saat ini kembali. Karena itu akan memberikan saudara semangat. Itu yang memberikan suatu gairah. Dan semua mereka itu bold untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Amin. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan peran Kristus. Kita semua punya bagian masing-masing. Ada yang jadi rasul, ada yang jadi pemberita Injil, ada yang melakukan pelayanan. Ya, saudara, evaluasi lagi jadi saudara sebelum memasuki tahun 2025, apa saudara masih terlibat dalam pelayanan? Apa saudara perlu assignment yang baru? Ya, saudara evaluasi, perhatikan dengan seksama. Oke? Siapa yang dapat sesuatu? Yang terakhir, ya, saya mau kasih langkah-langkah praktis. Tadi itu bicara soal prinsip, ya. Tapi dari kira-kira 40 tahun ini, saya kata 40 tahun ini yang saya lakukan. Nah, saudara kalau bicara soal visi, kalau saudara tidak terapkan ini dalam suatu rangka praktis, itu visi jadi abstrak. Saya mau lakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Itu abstrak. Tapi saudara harus bikin suatu goal, tujuan. Itu yang saya lakukan. Ya. Misalnya yang saya kasih contoh yang tadi pertama sekali. Kita mau menjangkau Surabaya, tapi kita punya plan. Tiap bulan kita ada ada KKR. Itu namanya itu suatu plan, satu tujuan yang bisa diukur. Ini langkah praktis. Saudara bisa terapkan di dalam segi kehidupan saudara maupun di pekerjaan saudara. Saudara mau jadi, saya kasih contoh yang baik. Saya mau jadi suami yang baik. Saya mau jadi siapa yang menjadi suami yang baik? Semuanya. Gimana suami yang baik? Itu abstrak. Betul, itu abstrak. Saudara harus punya planning. Saudara punya planning. Tiap hari saudara bisa katakan I love you. Misalnya.
Itu namanya itu punya sesuatu yang bisa diukur. Nah ini praktikal. So, tadi saya bicara umum, saya bicara abstrak. Tapi kalau saudara mau berhasil, kalau saudara punya visi, saudara harusnya punya goal. Saya nggak punya waktu untuk bahas ini. Ini perlu seminar. Ya, ini perlu seminar. Ya, saya ada buku pegangannya. Tapi saya kasih kata kuncinya aja. Saudara harus punya goal yang bisa diukur. Misalnya di kantor saya diharuskan untuk mengambil sertifikat. Ya, itu saya dari dulu kepingin ambil sertifikat, tapi semuanya kan bayar harga. Sekarang dikasih free. Nah, dikasih free, itu luar biasa kan? Tapi saya harus punya plan. Tiap hari saya harus belajar ini. Ya, kalau saudara mau mencari kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan itu abstrak. Tapi tiap hari 1 jam atau 30 menit itu diukur. Kalau saudara tidak punya itu, saudara seeking itu, saya seeking the Lord. Tapi ini ada ukurannya. Ukurannya itu tiap hari 30 menit saya baca firman Tuhan, berdoa. Ada ukurannya. Kalau besoknya saya skip, pakai otak. Oke, saudara ngerti? Punya planning, punya goal dan punya planning. Kita membangun gedung ini, ada planning nggak? Ada planning. Targetnya ada nggak? Nggak. Oh, sampai kira-kira Tuhan datang lah baru jadi. Nggak ada mungkin kan? Oh, targetnya Oktober misalnya. Oh, mungkin tertunda. Paling tidak ada target. Kalau tertunda nggak apa-apa, tertunda sedikit. Tapi kita harus punya plan. Sekarang lihatin, karena kita punya plan, ya sudah mau jadi. Ya, ada bagian yang jadi ini langkah praktis. Saudara mau berhasil, saya melakukan firman Tuhan. Cari apa kehendak Tuhan dan secara pribadi dan buat plan. Bagaimana saya menjadi pemusik yang pemain musik. Saudara harus punya plan. Harus belajar musik dulu kan? Kalau enggak saudara langsung mulai sini, nggak bisa, ya karena nanti sumbang suaranya nggak enak kan? Mau usir nggak enak. Jadi lebih baik sebelum baik di training dulu. Saudara main, nanti tersinggung lagi kalau ngomong, ya kan? Jadi lebih baik di training dulu. Itu ada bikin plan. Oke, siapa dapat sesuatu hari ini? Mari kita berdoa. Oh, thank you, Lord. Jesus. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Apa ada sesuatu yang kita perlu perbaiki? Kita perbaiki. Ada sesuatu yang kita sudah lalai. Ada sesuatu yang kita lihat kita perlu tingkatkan kembali. Saudara datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan aku mau berubah. Kalau saudara mau minta ampun atas dosa-dosa saudara, saya katakan, Tuhan ampuni saya. Karena firman Tuhan katakan kalau engkau minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Tuhan sudah memberikan jalan pengampunan melalui darahnya. Jangan izinkan dosa apapun juga menghalangi saudara untuk maju ke depan. Firman Tuhan katakan, mari kita lepaskan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Dan masuk berlari kepada tujuan yang Tuhan set up buat kita. Hari ini biarlah kita terjadi breakthrough dalam hidup kita. Semua berhadapan dengan Tuhan. Semua datang kepada Tuhan. Dan ambil komitmen. Saya mau Tuhan mencari Engkau lebih lagi. Saya mau menyiapkan waktu. Saya mau set up goal. Untuk saya melakukan kehendak Tuhan lebih baik lagi Tuhan.
Dan kalau dia ada di antara saudara yang sementara saudara berdoa yang belum menerima Tuhan, angkat tangan saudara yang saya akan berdoa buat saudara. Yang belum menerima lahir baru, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara semua sudah lahir baru, saya lihat nggak ada yang angkat tangan, berarti saudara punya tugas untuk menjadi saksi bagi saudara kalian, orang tua yang belum menerima Tuhan. Mungkin saudara sudah lupa akan mereka, tapi saat ini jadikan mereka sebagai target. Berdoa dan sedia waktu untuk sharing firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami ucap syukur. Berterima kasih biar firman-Mu diberitakan, yang sudah diberitakan berbuah lebat, bertumbuh, dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami ucap syukur. Dan semua yang orang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.